Pernahkah Anda membayangkan bahwa di balik sunyinya malam Jawa, ketika angin seperti menahan napasnya sendiri, ada sebuah ilmu yang mampu menidurkan kesadaran manusia, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Sebuah ilmu yang begitu halus, sampai-sampai orang yang terampil dalam menggunakannya dapat membuat seisi tempat menjadi senyap, seketika seolah dunia tunduk hanya oleh satu getaran batin. Inilah yang oleh para leluhur disebut sebagai sirep. Sirep bukan sekadar teknik untuk membuat seseorang tertidur. Ia bukan sekadar bagian dari cerita mistik yang diceritakan nenek moyang hanya untuk menakut-nakuti anak-anak. Sirep adalah sebuah pengetahuan batin yang telah diwariskan secara turun-temurun dan digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari perlindungan hingga penyembuhan. Tetapi semakin kita mencoba memahaminya, semakin jelas bahwa sirep adalah bayangan dari sebuah ajaran yang jauh lebih dalam daripada sekadar kemampuan menidurkan. Di desa-desa Jawa, ada banyak kisah tentang sirep yang digunakan untuk meredam energi jahat atau mencegah ancaman tanpa harus berhadapan secara fisik. Ada pula cerita tentang para sesepuh yang bisa membuat suasana menjadi hening dalam hitungan detik hanya dengan mengalihkan getaran batin mereka. Di dunia spiritual Nusantara, sirep dianggap sebagai pintu masuk menuju penguasaan diri karena hanya orang yang benar-benar mampu menundukkan gejolak dalam dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi jiwa orang lain. Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak ilmu sirep dari perspektif sejarah batin Nusantara, memahami bagaimana ia digunakan oleh para leluhur dalam konteks spiritual, dan mengapa sampai hari ini ia masih menjadi bagian dari tradisi mistik Jawa. Kita akan menyelami inti ajarannya yang tersembunyi, bukan sekadar ritualnya, tetapi prinsip metafisik yang membuatnya bekerja. Dan pada akhirnya, kita akan melihat bahwa ilmu yang tampak seperti kemampuan memadamkan kesadaran orang lain pada dasarnya merupakan jalan untuk membangunkan kesadaran diri sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menyingkap salah satu misteri tertua yang disembunyikan para leluhur ini? Atau kita hanya akan menjadi penonton dari rahasia yang berjalan begitu senyap di dalam sejarah? Jika Anda merasa ada sesuatu yang memanggil dari kedalaman pengetahuan lama itu, maka tetaplah bersama saya. Karena inilah awal dari sebuah perjalanan batin yang mungkin saja mengubah cara Anda memandang kekuatan di dalam diri manusia. Jika kita menelusuri jejak sirep dalam sejarah batin Nusantara, maka kita akan menemukan bahwa ia tidak lahir sebagai ilmu untuk menundukkan orang lain, tetapi sebagai upaya para leluhur memahami hubungan antara kesadaran manusia dan alam semesta. Para sesepuh Jawa sering mengatakan bahwa dunia fisik hanyalah lapisan paling tipis dari realitas, sedangkan lapisan terdalamnya adalah getaran batin. Dari keyakinan inilah sirep tumbuh, karena bagi mereka, siapa yang memahami getaran, maka ia memahami kehidupan. Dalam naskah kuno yang disebut serat-serat kebatinan, ada petunjuk mengenai penggunaan energi halus, bukan dalam bentuk teori, tetapi dalam bentuk laku yang harus dijalani. Pada masa-masa Majapahit misalnya, beberapa ajaran sirep berkaitan dengan ilmu perlindungan wilayah, terutama untuk menjaga pasukan ketika malam dan menghalau ancaman dari mata-mata musuh tanpa harus bentrok secara terbuka. Namun, pengetahuan ini tidak pernah disebut secara terang. Ia selalu ditempatkan sebagai bagian tersembunyi dari laku tapa brata para ksatria maupun para brahmana. Para dukun desa pun mewarisi ajaran ini bukan sebagai teknik, tetapi sebagai amanah. Sirep dianggap terlalu dekat dengan gerbang batin manusia, sehingga tidak semua orang diperbolehkan mempelajarinya. Seorang dukun atau ahli spiritual hanya akan menurunkan sirep kepada murid yang dianggap matang secara batin, dengan syarat tidak digunakan untuk menyakiti, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itu, kita sering mendengar pepatah para sepuh yang mengatakan bahwa sirep bukan ilmu tidur, tetapi ilmu sadar yang diam dalam keheningan.
Secara filosofis, sirep berkaitan erat dengan kosmologi Jawa kuno, di mana alam memiliki ruh, manusia memiliki sukma, dan seluruh jagad terikat oleh kekuatan halus yang disebut tenaga dalam atau daya batin. Jika tenaga batin seseorang mampu menyentuh sukma orang lain, maka ia dapat mempengaruhi keadaan batin orang tersebut. Disinilah prinsip sirep bekerja, yakni kemampuan mempengaruhi kesadaran melalui gelombang batin, bukan melalui suara, tatapan, atau sentuhan. Ada satu prinsip menarik dari filsafat kejawen klasik, bahwa manusia adalah cermin semesta. Jika batin seseorang gelisah, maka dunia di sekitarnya pun terasa berisik. Tetapi, jika seseorang mampu menyatu dengan keheningan, maka segala sesuatu di sekitarnya tunduk pada ketenangan itu. Para leluhur meyakini bahwa sirep hanyalah salah satu akibat dari persatuan batin manusia dengan ketenangan semesta. Dengan kata lain, sirep muncul bukan dari keinginan untuk menguasai, tetapi dari kemampuan untuk tidak dikuasai oleh kegaduhan batin sendiri. Maka ketika kita mendengar kisah-kisah tentang pertapa yang mampu membuat seekor harimau menjadi jinak, atau seorang guru yang bisa menidurkan puluhan orang sekaligus, sesungguhnya yang terjadi bukanlah sihir, tetapi hasil dari perjalanan panjang menguasai batin. Mereka tidak menundukkan orang lain, tetapi mereka menundukkan diri sendiri sampai dunia sekitarnya ikut mengikuti irama kedalaman itu. Jika konteks historis dan filosofis ini kita pahami, maka misteri sirep bukan lagi sekadar kemampuan luar biasa, tetapi bagian dari warisan spiritual Nusantara yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati selalu berawal dari dalam. Hal ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang bersedia berjalan dalam sunyi dan tidak sekadar mencari kehebatan, tetapi mencari jati diri. Untuk memahami misteri sirep, kita harus kembali pada satu pemahaman kuno bahwa setiap manusia memancarkan getaran batin. Getaran itu muncul dari gabungan pikiran, perasaan, dan energi hidup yang mengalir di dalam tubuh. Para leluhur meyakini bahwa jika getaran ini bisa diatur, maka manusia dapat mempengaruhi keadaan batin orang lain tanpa harus menyentuh atau berbicara. Disinilah akar dari sirep tersembunyi. Bayangkan seseorang yang benar-benar mampu memasuki ketenangan yang paling dalam. Ketenangan itu ibarat air dan batin manusia, seperti permukaan danau. Jika permukaan danau gelisah, maka setiap angin akan membuat gelombang. Tetapi, jika permukaan danau benar-benar diam, maka bahkan angin pun seperti kehilangan kekuatannya. Dalam keadaan batin seperti inilah, sirep bekerja bukan sebagai mantra yang dipaksakan, melainkan sebagai resonansi yang mengalir dari energi seseorang menuju kesadaran orang lain. Pada tingkat dasar, sirep memang sering dikaitkan dengan penggunaan mantra. Beberapa teks kejawen menyebutkan ada ujaran tertentu yang dibaca dalam keadaan tenang dengan mengatur napas tertentu. Tetapi para sesepuh selalu menekankan bahwa mantra hanyalah pintu. Yang sebenarnya bekerja adalah batin itu sendiri. Seorang dukun bisa menggunakan mantra untuk memusatkan energi, tetapi tanpa latihan batin, mantra hanya menjadi rangkaian kata yang kosong. Sebagian orang salah memahami sirep sebagai bentuk hipnotis tradisional. Memang ada kemiripan dari sisi efek, yaitu membuat seseorang tertidur atau kehilangan kesadaran sejenak. Namun, hipnotis bekerja melalui komunikasi verbal dan sugesti pikiran, sedangkan sirep bekerja melalui getaran dan ketenangan batin. Jika hipnotis seperti angin yang membujuk daun untuk jatuh, maka sirep adalah keheningan yang membuat daun itu tertidur tanpa disentuh. Sirep juga tidak selalu digunakan pada manusia. Dalam tradisi tertentu, sirep dipakai untuk menenangkan hewan atau meredam energi tempat yang dianggap gaduh secara astral. Para penjaga hutan Jawa kuno kadang menceritakan bagaimana mereka menggunakan sirep ketika bertemu kawanan hewan buas, bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk memberitahu melalui batin bahwa mereka datang dengan niat damai. Inilah salah satu sisi yang jarang dibahas, bahwa sirep bukan ilmu menyerang, melainkan ilmu meredam. Sebagian ajaran sirep bahkan mengajarkan bahwa setiap orang sebenarnya bisa memunculkan efek sirep secara spontan
ketika mengalami ketenangan total. Misalnya, ketika seseorang benar-benar pasrah dalam doa dan seluruh pikirannya terpusat pada Yang Maha Tunggal, maka gelombang batin itu bisa menyelimuti orang sekitar dan membuat mereka tertidur tanpa sadar. Fenomena ini sering terjadi pada ritual malam atau tirakat tertentu, di mana suasana begitu hening sampai tubuh manusia pun meluruh dalam tidur spiritual tanpa paksaan. Kita juga perlu memahami bahwa sirep tidak selalu berarti menidurkan. Dalam makna yang lebih dalam, sirep adalah kemampuan menurunkan energi liar, baik di dalam diri maupun di luar diri. Oleh sebab itu, dalam beberapa ritual, sirep justru dianggap sebagai ilmu penyembuhan karena mampu meredakan psikis seseorang yang sedang berada dalam ketegangan berat. Alih-alih membuat tertidur, sirep membangunkan ketenangan alamiah yang sebenarnya sudah ada dalam setiap manusia. Pada bagian selanjutnya, kita akan memasuki inti dari rahasia ini, yaitu bagaimana para leluhur memandang sirep sebagai jalan penguasaan kesadaran, serta bagaimana ilmu ini justru membawa manusia pada penyadaran yang lebih tinggi, bukan pada rasa bangga akan kemampuan supranatural. Karena pada akhirnya, sirep bukan tentang tidur atau diam, tetapi bagaimana kita menemukan mata batin di balik keheningan. Jika pada bagian sebelumnya kita membahas bagaimana sirep mempengaruhi batin melalui getaran, maka sekarang kita masuk pada inti yang lebih mendalam, yaitu bahwa sirep sebenarnya adalah ilmu tentang kesadaran. Para leluhur memahami bahwa manusia hidup di antara dua kesadaran, kesadaran lahir dan kesadaran batin. Kesadaran lahir adalah pikiran yang terus bergerak, sedangkan kesadaran batin adalah ruang sunyi, tempat ruh berdiam. Saat kesadaran lahir melambat dan batin mengambil alih, maka pintu sirep terbuka dengan sendirinya. Para pertapa Jawa, melalui berbagai laku seperti tapa bisu, tapa kungkum, atau puasa tertentu, melatih diri untuk memasuki keadaan batin yang tanpa gelombang. Disinilah mereka belajar memisahkan suara pikiran dari suara sukma. Ketika seseorang berhasil menenangkan pikiran, maka gelombang batinnya menjadi lembut dan mudah menyentuh sukma lain. Karena menurut tradisi, manusia tidak hanya hidup berdampingan secara fisik, tetapi juga saling berkaitan melalui sukma. Di beberapa ajaran kuno, sirep dianggap sebagai turunan dari ilmu pengendalian sukma. Para leluhur percaya bahwa setiap pikiran memiliki bayangan energi, dan bayangan inilah yang bergerak mendahului kata-kata. Seseorang yang marah bisa membuat suasana menjadi panas, bahkan sebelum ia mengucapkan satu kalimat pun. Ini menunjukkan bahwa batin berkomunikasi lebih dulu daripada mulut. Ketika batin bisa diarahkan, maka ia pun bisa mengirimkan keheningan, seperti mengirimkan pesan diam kepada kesadaran orang lain. Ada sebuah ajaran rahasia yang jarang disebut secara terang, bahwa sirep hanya bisa muncul dari hati yang bersih. Artinya, tidak mungkin seseorang menguasai sirep jika dalam dirinya masih dipenuhi kebencian atau ego. Karena kebencian menggetarkan batin dengan gelombang kasar, sedangkan sirep membutuhkan gelombang halus. Batin yang kasar hanya mampu menekan, tetapi tidak mampu menidurkan. Inilah mengapa para guru selalu menguji ketulusan murid sebelum mengajarkan inti sirep. Mereka tidak ingin ilmu yang bersifat meredam berubah menjadi ilmu menyerang. Cara kerja sirep pun tidak bersifat memaksa. Ia lebih menyerupai aliran air daripada hantaman. Seseorang yang memasuki keadaan sirep seperti menurunkan diri ke dalam diam yang begitu dalam, sehingga diam itu menyelimuti apapun yang berada di sekelilingnya. Jika kita ibaratkan batin manusia sebagai ruangan yang terang, maka sirep adalah redup yang menyelimuti ruangan itu, bukan mematikan cahayanya, tetapi menenangkan silau dari kesadaran lahir. Di sisi lain, sirep memiliki paradoks yang menarik. Ia mampu membuat orang tertidur, namun ilmu ini justru adalah latihan untuk tetap terjaga. Mereka yang menguasai sirep melatih diri dalam keadaan sadar penuh, terutama
ketika tubuh rileks. Mereka berlatih untuk melihat arus pikiran tanpa ikut terbawa. Inilah latihan kesadaran tinggi yang jarang disadari orang luar. Dari luar, sirep terlihat seperti ilmu memadamkan, tetapi dari dalam, ia adalah ilmu menghidupkan kesadaran tertinggi. Beberapa catatan kuno menyebutkan bahwa sirep hanyalah bagian permukaan. Inti terdalamnya adalah kemampuan menyatukan diri dengan sumber kehidupan. Jika seseorang mencapai titik ini, maka ia tidak lagi memiliki keinginan untuk menggunakan sirep sembarangan. Bahkan, tidak tertarik menunjukkan kemampuan apapun, karena ia menyadari bahwa yang terpenting bukan apa yang dapat dilakukan terhadap orang lain, tetapi apa yang dapat dilakukan terhadap dirinya sendiri. Seperti sunyi yang hanya bisa dirasakan ketika seseorang bersedia menutup pintu suara dan memasuki kedalaman batinnya, sirep pun hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani masuk ke wilayah sunyi itu. Dan di titik itulah, sirep berubah menjadi cermin yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita masih dikuasai oleh ego, atau kita sudah mampu duduk sebagai penguasa batin yang tenang? Jika kita melihat sirep sebagai ilmu mempengaruhi kesadaran, maka pertanyaan yang terpenting bagi kita hari ini adalah apa manfaatnya bagi perkembangan spiritual pribadi? Jawabannya kembali pada inti ajaran leluhur bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan menundukkan orang lain, tetapi pada kemampuan menundukkan diri sendiri. Sirep dalam praktik modern bisa diterapkan dalam bentuk latihan kesadaran, meditasi hening, dan pengolahan batin untuk meredam kegelisahan. Pertama, kita bisa belajar memasuki keadaan hening melalui latihan napas. Para leluhur selalu menekankan bahwa napas adalah pintu batin. Dengan bernapas perlahan dan teratur, kita menurunkan gelombang pikiran sehingga tubuh dan batin menjadi selaras. Latihan ini seolah membawa kita dari keramaian menuju kedalaman, di mana suara luar perlahan menghilang. Ini bukan sekadar teknik relaksasi, tetapi cara untuk mendekati sumber keheningan itu sendiri. Kedua, kita dapat melatih perhatian penuh atau kesadaran murni. Dalam tradisi Nusantara, keadaan ini disebut eling, yaitu hadir pada saat ini tanpa diganggu gelombang pikiran masa lalu atau masa depan. Ketika kita benar-benar hadir, maka batin menjadi jernih dan tidak mudah kalah oleh emosi. Dalam keadaan seperti ini, kita bisa mengelola energi batin sehingga tidak mudah terseret amarah atau ketegangan dan justru bisa meredakan kondisi sekitar. Ketiga, kita dapat mengolah batin melalui doa atau wirid. Doa bukan sekadar permintaan, tetapi upaya menyelaraskan diri dengan sumber ketenangan. Ketika kita mendekat pada Yang Maha Tunggal, batin menjadi halus dan tenang. Inilah alasan mengapa dalam banyak ritual, orang-orang bisa merasakan kantuk tanpa dipaksa. Mereka terselimuti oleh getaran batin yang halus dari pemimpin ritual yang benar-benar menyatu dalam doa. Selain itu, kita harus memahami bahwa sirep bukan untuk dipamerkan. Para leluhur selalu memperingatkan murid-muridnya agar tidak menggunakan ilmu ini untuk tujuan negatif, seperti mencuri atau menyerang, karena setiap getaran yang dikirimkan akan kembali pada diri sendiri. Siapapun yang menggunakan ilmu batin untuk merusak sejatinya, sedang merusak batinnya sendiri. Inilah sebabnya, sirep selalu diawali dengan tirakat, agar hati bersih sebelum memegang amanah ini. Sirep juga dapat membantu kita menyembuhkan diri dari stres atau gangguan pikiran. Dengan memasuki keadaan batin yang tenang, kita memberi kesempatan tubuh untuk memulihkan diri. Banyak gangguan emosional muncul karena pikiran terlalu bising. Dengan meredam kebisingan batin melalui latihan hening, kita pun bisa lebih mudah memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri. Dari sini, penyembuhan sejati dimulai bukan dari luar, tetapi dari dalam. Pada akhirnya, manfaat terbesar dari sirep modern bukan kemampuan mempengaruhi orang lain, melainkan kemampuan menjaga kedamaian batin di tengah kerasnya kehidupan. Jika seseorang mampu tinggal dalam keheningan, meski dunia di sekitarnya berisik, maka ia telah memasuki inti ajaran kuno ini tanpa harus menguasai teknik supranatural apapun. Karena para leluhur percaya bahwa
Sirep sejati adalah keadaan batin, bukan sekadar kemampuan magis. Kini kita sampai pada ujung perjalanan untuk memahami misteri sirep yang diwariskan para leluhur. Kita telah melihat bahwa apa yang tampak sebagai kemampuan menidurkan atau meredam sesungguhnya adalah bagian dari perjalanan panjang manusia menuju kedalaman batinnya sendiri. Sirep tidak lahir dari keinginan menguasai, melainkan dari kemampuan melepaskan. Ia bukan sekadar ilmu mistik yang diceritakan dalam legenda, tetapi bagian dari pengetahuan kuno tentang kesadaran manusia. Kita memahami bahwa sirep berakar pada gagasan bahwa dunia ini digerakkan oleh getaran, dan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi getaran tersebut melalui ketenangan batin. Para leluhur menekankan bahwa kekuatan sejati bukan pada suara, melainkan pada diam, bukan pada paksaan, melainkan pada kepasrahan. Ketika seseorang mampu memasuki ketenangan yang mendalam, maka batin orang lain pun dapat merasakan resonansi dari kedalaman tersebut. Pada akhirnya, sirep mengajarkan kita bahwa setiap manusia menyimpan potensi untuk mencapai ketenangan batin yang luar biasa. Namun untuk mencapainya, diperlukan keberanian untuk menuruni jalan sunyi, membersihkan hati, dan meninggalkan ego. Siapapun yang berjalan di jalan ini akan menemukan bahwa yang paling sulit bukan membuat orang lain tertidur, tetapi membangunkan kesadaran diri sendiri. Mungkin inilah pesan paling penting dari para leluhur, bahwa ilmu apapun yang berasal dari kedalaman harus membawa manusia kembali pada dirinya sendiri, kembali pada kesadaran, dan kembali pada sang sumber. Bagi mereka yang ingin menapaki jalan batin, biarkan keheningan menjadi guru yang membimbing setiap langkah, karena dalam keheningan itu terdapat suara paling tua yang pernah dikenal manusia, yaitu suara batin yang memanggil kita pulang.